Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syekina Natalia Tandililing dari kelas B Prodi Ilmu Perpustakaan 2022 dengan NIM 22503070711140. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, kearsipan dan informasi dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP MHUM. Selamat mendengarkan. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih tema ini sebagai bahan bahasan saya. Indonesia dikatakan memiliki tingkat literasi yang sangat rendah dibandingkan oleh negara-negara tetangga. Dengan dibahasnya mengenai kegiatan membaca dan kepustakawanan ini, saya harap yang menonton dapat bisa mendapat informasi baru dan mendapat insight bahwa membaca merupakan hal penting yang tidak bisa jauh dari kehidupan. Pengetahuan selalu kita butuhkan, ilmu selalu harus kita miliki. Semakin berkembangnya waktu, maka ilmu juga akan selalu berkembang. Dengan membaca, dan kita akan mendapat pengetahuan, pastinya kita tidak akan tertinggal. Malahan akan dengan mudah mengikuti arus di era modern ini. Membaca terdiri dari imbuhan kata me dan baca. Definisi kata baca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat atau memandang suatu karya atau isi dari sebuah ide yang ada secara tulisan. Baca juga dapat dilakukan dengan mengungkapkannya secara langsung atau dalam hati. Kegiatan membaca masih menjadi fokus utama dalam pembenahan tingkat literasi di negara Indonesia. Tradisi kegiatan membaca masih suka hanya dijadikan sebagai tontonan belaka atau bahkan hanya menjadi slogan saja yang ditempelkan di dinding-dinding sekolah yang biasa kita lihat. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan slide berikutnya, yaitu saya beri judul Membaca Membosankan. Kegiatan membaca adalah hal yang masih belum disukai bagi beberapa orang. Mereka beranggapan bahwa membaca adalah hal yang membosankan dan hanya menyita waktu saja. Membaca menjadi hal yang harus diperhatikan di era sekarang. Karena makin ke sini makin sedikit kesadaran orang-orang untuk membaca dan hal itu sangat disayangkan. Padahal membaca akan membuka jendela pengetahuan baru dan pandangan tersebut harus diubah bahwa dengan membaca, ilmu baru akan diterima, sehingga kita tidak akan tertinggal. Pada beberapa kasus di dunia nyata, saya ambil contoh di sekolah-sekolah, banyak pajangan-pajangan dengan kata-kata, ayo, giat membaca. Membaca adalah jembatan ilmu. Memang itu adalah hal yang benar. Namun, dengan sumber yang saya dapatkan, itu hanya menjadi pajangan saja. Tidak dilakukan, tidak diterapkan secara langsung, tidak diajarkan langsung kepada anak-anak di sekolah, dan tidak diberikan pengertian bahwa membaca bukanlah hal yang membosankan. Mereka hanya diminta untuk membaca karena tugas yang diperintahkan oleh sang guru. Setelah membaca buku yang disuruh oleh sang guru atau yang diminta oleh gurunya, ya sudah, selesai tugas berarti selesai juga membaca. Hal tersebut tidak seharusnya dilanjutkan. Nah, bagaimana agar tidak merasa bosan membaca tidak diajarkan di sekolah? Pun cara mencintai buku. Cara agar tidak merasa bosan adalah dengan menanamkan minat baca yang diterapkan langsung
seperti membuat jadwal rutin literasi yang mungkin di beberapa sekolah sudah diterapkan, namun diharapkan semua sekolah akan menerapkan cara tersebut sehingga ada tindak nyatanya dan membuat kegiatan membaca lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan juga tidak membosankan dengan membaca cerita satu persatu anak atau dengan membaca eh, tidak di tempat yang itu-itu saja. Bisa saja di taman sekolah ataupun di tempat lain yang lebih menunjang eh, tema yang sesuai dengan buku yang dibaca. Hal tersebut akan akan menanamkan perspektif pada anak ini bahwa membaca memanglah hal yang menyenangkan. Membaca dapat membuat imajinasi dan juga pengetahuan itu bertambah. Hal tersebut akan lebih efektif sehingga mem- sehingga membaca itu tidak dianggap lagi kegiatan yang kuno atau tidak seru. Lalu di slide berikutnya, apa itu ilmu pengetahuan? Dan membaca sebagai awal ilmu pengetahuan. Sebagai pelita kehidupan, pengetahuan menuntun kita ke arah yang baik dan akan menemukan suatu kebenaran yang kita tidak tahu sebelumnya. Pengetahuan diperoleh dengan pembelajaran yang dapat diperoleh dengan membaca atau dari pengalaman hidup. Pengetahuan menjadi dasar manusia untuk bertindak dan bahkan berperilaku. Jika manusia itu minim pengetahuan, maka akan sangat sulit untuk sumber daya manusia di Indonesia untuk maju. Adapun definisi pengetahuan menurut website Universitas Bina Nusantara adalah fakta atau kebenaran yang didapatkan dengan cara mendapatkan suatu pembelajaran atau pengalaman yang seseorang capai. Pengetahuan juga dilakukan dan didapatkan dengan sadar oleh orang tersebut. Jika diambil dari ahli atau seorang tokoh, saya mengambil pendapat dari Mubarak 2011. Beliau mengemukakan bahwa pengetahuan adalah suatu proses pengalaman yang dialami oleh setiap manusia, sehingga hal itu dapat menjadi hal baru yang diketahui dan jadilah pengetahuan. Slide berikutnya, membaca dijadikan sebagai tradisi. Dalam ilmu perpustakaan ada yang namanya ontologi kepustakawanan. Ontologi kepustakawanan ini terdiri dari tradisi, di mana tradisi yang dapat kita ambil sebagai contoh adalah tradisi dalam kegiatan membaca sesuai dengan tema yang saya ambil. Bagaimana cara kita berpikiran bahwa generasi kita selanjutnya harus ditanamkan pemikiran bahwa mereka harus dapat melanjutkan kebiasaan membaca tanpa putus di satu generasi. Mereka harus dapat melanjutkan dan mengajarkan generasi mereka di selanjutnya untuk selalu dapat membaca. Literasi menjadi akar penting bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi karena awal pembelajaran di era sekarang. Selain dari memperbanyak pengalaman, namun juga membaca menjadi awalan dari semua ilmu pengetahuan. Tradisi merupakan hal yang diturunkan ke generasi berikutnya. Begitulah seharusnya membaca. Tidak akan berhenti dan akan terus dilanjutkan sehingga generasi selanjutnya akan lebih berilmu dan impact atau pengaruhnya jika mereka berilmu akan membawa perubahan kepada negara sehingga negara akan lebih baik dan akan lebih maju lagi. Baik, selanjutnya uh, slide terakhir yaitu pustakawan sebagai pemandu. Literasi atau membaca juga pastinya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perpustakaan dan juga pustakawan. Tiga hal ini memiliki keterkaitan yaitu perpustakaan sebagai tempatnya, literasi sebagai kegiatannya,
dan pustakawan sebagai pemandunya. Perpustakaan sebagai tempat para pembaca untuk bisa mendapatkan buku, bisa mendapatkan akses yang eh, tepat untuk melakukan kegiatan literasi, dan juga literasi menjadi kegiatan yang harus memang dilakukan oleh banyak orang, dan juga pustakawan yang akan membantu setiap orang yang memiliki minat untuk berilmu atau membaca. Dengan hal itu, membaca juga menjadi praktik dalam mempelajari hal yang berhubungan dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Dalam menjalankan praktik ini, peran pustakawan yaitu membuat suatu inovasi yang dapat menciptakan giat literasi bagi masyarakat. Sarana yang sudah ada yaitu perpustakaan, dijadikan sebagai tempat atau wadah yang dapat menunjang kegiatan membaca. Semua hal ini dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan kesadaran dan budaya literasi. Bisa dengan membuat perpustakaan keliling yang sudah ada, yang dapat meraih setiap lapisan masyarakat untuk dapat membaca. Dengan adanya hal inovatif ini, maka para pustakawan juga dapat mengkampanyekan tradisi berliterasi dengan membawa sarannya langsung kepada masyarakat. Baik, saya akan memberikan kesimpulan bahwa membaca harus dijadikan sebagai kegiatan yang memang dicintai oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai simbol atau lambang yang ditempel di dinding-dinding, namun juga harus dilakukan. Kutip dari penelitian mengenai teori di bidang perpustakaan bahwa orientasi lebih dilihat kepada pembaca yang dapat merealisasikan langsung terhadap ilmu yang telah dibaca dan membawa dampak baiknya kepada masyarakat luas dan bahkan negara sendiri. Dengan pengetahuan yang sudah didapatkan, maka hal tersebut harus juga diturunkan menjadi tradisi turun-temurun kepada generasi ke bawah atau setiap individu yang ada. Perpustakawanan juga harus dapat menjadikan hal tersebut menjadi terobosan baru bagi dunia perpustakaan, dan tingkat literasi orang Indonesia dan sumber daya Indonesia juga akan meningkat. Sekian penjelasan materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.